Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang dalam rumah Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh bersyukur sebab kemurahan Tuhan selalu ada menyertai hari-hari kita. Kebaikan Tuhan selalu ada menyertai hidup kita dan memberkati hidup kita. Dan saya percaya kesempatan yang baik kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bersekutu dalam rumahnya, bersekutu dalam hadiratnya. Kita percaya tangan kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Siapkan hati kita bagi kemuliaan nama. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau yang sudah memberkati hari-hari kami dengan limpah. Dengan segala kekuatan yang Kau kerjakan untuk kami tetap hidup sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya inilah waktunya kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu dan kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami naikkan pujian sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terus. Layak dipuji, disembah. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita naikkan pujian bagi kemuliaan Sang Raja yang luar biasa. Oh, atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sekali lagi dengan segenap iman dan percaya kita layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas
Haleluya, sebermoga Yesus Yesus Allah kuatku, pertolonganmu ada dalamku, menyemberikan sejahtera, kekuatanmu yang melimpah dalamku. Terpujilah Engkau Allahku, Engkaulah sumber pertolonganku, Kau penghiburanku yang sempurna, yang selalu ada dalam kuasa kemuliaan. Kau Tuhan Gembala yang baik, yang membawa hidupku, yang memimpin hidupku, diperbaharui dalam kuasa Roh-Mu, bekerja berkuasa atas hidupku. Kemuliaan-Mu nyata bagiku selama-lamanya. Kami bersyukur buat karya dan mujizat yang Kau kerjakan dalam hidup kami, buat anugerah-Mu yang kami terima di hari-hariku Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang menerobosi hidup kami. Dan kami percaya kami boleh menjadi umat-umat-Mu berketelapan di dalam hatiku, menjadi umat yang taat dan setia dalam menjalankan segala nilai-nilai kebenaran kuasa firman-Mu. Engkau yang memiliki otoritas penuh dalam hidup Tuhan. Kami bawa hati hidup kami, jiwa, tubuh, rohani di dalam rumah-Mu ini. Satu tujuan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mau mengambil kehebatan, kami tidak mau mengambil keuntungan, tetapi Engkau yang telah memberikan keuntungan dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, dalam ibadah raya ini, dalam pimpinan Tuhan, pengurapan baru-Mu untuk semuanya. Dan kami Tuhan yang hadir dengan segenap hati membawa hidup kami dalam Engkau, diberkatilah kiranya di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang sepakat katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya, luar biasa. Sudah mulai penuh. Shalom semuanya. Shalom. Teman-teman yang luar biasa, shalom, shalom, shalom. Berikan impartasi, berikan katakan. Tuhan memberkati engkau saat ini, dalam minggu ini. Luar biasa kasih Tuhan atas hidup kita. Silakan duduk. Kita percaya buat rahmat Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita tahu bahwa jejak-jejak Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Sama-sama nyatakan yuk. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela segenap hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dengan iman dan percaya kita sama-sama nyatakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
walau 1000 tanya, tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Dengan yakin dan iman kita katakan, ajarku menyadari semua yang kau ingini, karena rinduku puaskan hatimu. Bagimu aku rela segenap hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Katakan, ajarku menyadari semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Katakan bersama, ajarku memahami, ya, dengan iman dan percaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kami hamba-Mu Tuhan. Bagimu aku rela segenap hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Lebih lagi katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Bagimu aku rela segenap hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ini hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan plus bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang berikan plus, kita berdiri bersama-sama, nyatakan pujian bagi kemuliaan nama Dia. Haleluya. Dialah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Makan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeah, yeah.
sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang dan dulu, sekarang sampai selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Selamatkan jiwa kita. Dia adalah satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Galakkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Sama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Yang berperang ganti kita. Semuanya akan bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Kaulah perlindungan dan kehidupan kami Tuhan. Sama-sama katakan. Pam-para-pam-pam-pam-pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Param-pam-pam-pam-pam-pam. Pam-para-pam-pam-pam-pam. Kau yang memberi kemenangan dalam hidup. Ku percaya Tuhan, jika
Jika kami boleh ada saat ini merupakan suatu anugerah-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur, bukan hanya dengan nyanyian puji syukur kami, tapi kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan di pagi hari ini, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dengan suka kami nikmati kasih setia-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Nanti sebelah kanan, ada sebelah kanan? Sebelah kiri ya. Silakan bawa. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekali katakan Tuhan memberkati. Tuhan berfirman, itu yang akan menyembuhkan hidup kita. Tuhan kan berfirman, menyelamatkan hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat. Katakan sama-sama. Kita berdiri bersama-sama ya. Siapkan hati untuk firman Tuhan. Di saat ini Tuhan berkarya dan berkuasa atas hidup kita. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
Yesus ku percaya pada. Akuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah kekuatan pertolongan kami. Hanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan di dalam hidup ini. Layaklah Engkau Tuhan untuk menerima segala pengagungan, puji-pujian, dan penyembahan kami. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami dan memberkati hidup kami. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini, berbeda saat kami datang. Sebab di tempat ini Tuhan sudah memerdekakan kami. Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan sudah mencurahkan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus jamah dan lembutkan setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siang hari ini siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Semua kata yang siap belajar firman Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Baik, mari kita akan lihat materi yang sudah dipersiapkan. Hari ini saudaraku kita mau belajar tentang mengembangkan karunia. Saudaraku, setiap kita, setiap pribadi orang percaya pasti diberikan karunia roh dalam diri orang percaya. Dan setiap orang berbeda-beda karunianya. Ada begitu rupa-rupa, ada berbagai-bagai karunia roh di dalam hidup kita. Namun satu hal yang Tuhan mau, kita mengembangkan karunia roh yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Mari kita akan lihat Alkitab kita, buka dulu Alkitab karena tidak tertera di multimedia. Roma pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Karena ini cuma 3 ayat ya, kita baca sama-sama ya. Di depan sudah ada Roma 12 ayat 6, 7, dan 8. Bisa kita baca sama-sama? Kita baca ya. Perlahan tapi pasti, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, sekali lagi saudaraku, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa setiap kita menerima karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah dalam hidup kita. Ya, oke, next, multimedia boleh dilanjutkan. Salah satu tugas orang percaya ketika dia sudah menerima anugerah keselamatan, ketika dia menyadari bahwa dia sudah menerima kemurahan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, adalah mengembangkan karunia roh yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dengan maksud, dengan tujuan, supaya kita memperlengkapi jemaat sehingga bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita melihat dalam bagian ini saudaraku, maka kita bisa mengerti bahwa setiap kita tidak bisa tidak
Minimal seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan. Setiap orang minimal punya satu talenta, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang tuan yang hendak berpergian dan mempercayakan kepada hamba-hambanya talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi tiap-tiap orang punya kadar karunia yang berbeda, punya rupa-rupa dan berbagai-bagai karunia masing-masing menurut kasih karunia yang Allah anugerahkan dalam hidup mereka. Tetapi saudaraku, dengan maksud dan tujuan semuanya itu untuk memperlengkapi jemaat supaya bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karunia tiap-tiap orang berbeda sesuai dengan pemberian Tuhan, sebab itu orang percaya harus menggunakan karunianya itu secara tepat dan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saudaraku, bagaimana cara kita, bagaimana cara orang percaya mengembangkan karunia, menggunakan karunia yang diberikan Tuhan sesuai dengan kasih karunia Allah dalam hidup kita masing-masing secara tepat, sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar cara orang percaya menggunakan, mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan. Yang pertama saudaraku, coba kita lihat 1 Korintus pasal 14 ayat 26, di situ sudah tertera. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi apa? Kita baca sama-sama. Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi ini cara yang pertama, bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mengembangkan karunia roh yang diberikan Allah, yang dipercayakan Allah dalam hidup kita sesuai dengan keinginan hati Tuhan, secara tepat. Gunakan karunia itu semuanya untuk membangun tubuh Kristus, ya. Jadi kegunaannya untuk membangun tubuh Kristus. Oke, next. Karunia tidak boleh digunakan untuk kesombongan, apalagi untuk kemegahan diri sendiri, tetapi untuk melayani. Bilang sama-sama saya, untuk melayani. Sekali lagi dong yang keras, 2, 3, untuk melayani. Amin. Saudaraku, ini ada begitu banyak orang yang salah kaprah. Kalau mereka punya karunia, mereka punya talenta, mereka punya kapasitas, mereka punya kemampuan untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Seringkali mereka gunakan itu menjadi sebuah ajang untuk menunjukkan diri, menampilkan diri. Tanpa mereka sadari mereka ada dalam kesombongan dan memegahkan diri. Ini sedang menjadi sebuah kontroversi saudaraku. Ya, kalau di sini nggak ada, karena di gereja kita ini kan melayani dari kita untuk kita. Dari jemaat, kita kembangkan, kita latih, lalu mereka yang tadinya nggak bisa main musik, lalu dilatih bisa main musik. Sudah jago main musik, dia pergi melayani di luar, entah kemana, menghilang. Sedihnya hatiku gitu ya. Ini kan jemaat di sini berbeda saudaraku ya. Jadi jemaat di sini tuh dilatih dari dalam, dari kita untuk kita gitu ya. Tetapi berbeda saudaraku dengan gereja-gereja di luar. Ada begitu banyak yang hari-hari ini gereja menekankan kepada entertain. Jadi yang dipakai oleh mereka itu adalah para artis. Saya melayani di sebuah gereja yang di mall saudaraku. Itu semuanya saudaraku, para pelayan-pelayannya. Oh ini idol pak, tahun sekian pak, juara 2-nya. Oh ini ajang talenta apalagi disebutin begitu ya. Oh yang ini juara 1-nya pak. Wah hebat-hebat saudaraku, semua artis-artis saudaraku. Dari ajang-ajang pencarian bakat. Ya, jadi semuanya artis. Lalu sekarang ini lagi timbul kontroversi, lagi timbul perdebatan. Ini sebenarnya gereja yang memanfaatkan artis atau artis yang memanfaatkan gereja. Lalu timbul
keributan begitu di antara mereka. Ya kalau saya sih ngelihatnya udahlah sama-sama saling mempergunakan dan memanfaatkan begitu ya. Ya bisa saudaraku, sesungguhnya seharusnya karunia tidak boleh dipergunakan untuk cari keuntungan, untuk memperdaya orang lain, atau untuk menunjukkan kemegahan dan kesombongan diri. Enggak boleh. Seharusnya karunia yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya itu dipergunakan untuk melayani. Yang mengerti boleh bilang amin. Saya berharap orang-orang muda di tempat ini menyadari betul tentang perkara ini. Ya, bahwa setiap talenta, kapasitas, kemampuan, kebisaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu semua Tuhan mau kita pergunakan untuk membangun tubuh Kristus karena kita dipanggil untuk melayani. Dan kalau kita melihat dari versi ini saudaraku, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap kita, tidak ada yang tidak, setiap kita itu dipanggil untuk melayani. Jadi nggak ada yang jadi penonton. Halo? Kalau hari ini saudara masih jadi penonton di tempat ini, katanya ada 5D gitu ya. Datang, duduk, diam, duit maksudnya persembahan. Kemudian yang terakhir, dadah, pulang. Nggak ada saudaraku, nggak bisa seperti itu. Seharusnya setiap orang di dalam tubuh Kristus, kita ini adalah batu-batu yang tersusun dalam pembangunan rumah Tuhan. Setiap kita pasti mempunyai tugas, setiap kita pasti mempunyai fungsi, sebab setiap kita diberikan talenta, diberikan karunia untuk melayani. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Jadi tidak ada yang jadi penonton, karena kita ada di tempat ini dipanggil menjadi para pelayan Tuhan untuk melayani. Sekali lagi yang mengerti boleh bilang amin. Jika penggunaan karunia tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka seperti tubuh yang tidak sehat, bila ada bagian tubuhnya yang tidak berfungsi seharusnya. Ini malfungsi. Jadi kalau misalkan ada pelayan Tuhan atau ada anggota tubuh Kristus, ada jemaat Tuhan yang melakukan tugas pelayanannya, melakukan karunia-Nya, mengembangkan karunia-Nya di luar daripada keseharusannya, ini seperti bagian tubuh atau organ tubuh yang malfungsi. Ya, seperti bagian tubuh yang malfungsi. Jadi saya teringat saudaraku tentang papa saya ya, waktu papa saya kena di otaknya itu ada tumor, maka memutus beberapa saraf-saraf yang menghubungkan bagian anggota tubuh ke otak karena terputus dengan adanya tumor itu. Jadi waktu dia berjalan saudaraku, otak sudah memerintahkan untuk maju ke depan, badan sudah condong ke depan, tapi sayang kakinya nggak nurut, kakinya tetap diem di tempat, badannya sudah condong ke depan, otak sudah memerintahkan bergerak ke depan. Akhirnya yang terjadi rubuh saudaraku, bung gitu ya, kayak pohon jatuh saudaraku. Sekali lagi, kalau ada penggunaan karunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ini sama seperti tubuh yang tidak sehat. Seperti bagian dari tubuh yang malfungsi, tidak berfungsi seharusnya. Yang seharusnya bergerak dalam keseragaman, keselarasan, seirama, sesuai dengan perintah dari kepala gereja, yaitu Tuhan. Tapi ini terjadi sesuatu yang terjadi sesuatu yang salah. Dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, ini yang perlu kita pahami, bahwa saudara dan saya dipanggil untuk mengembangkan karunia. Ya, dan cara mengembangkan karunia, menggunakan karunia seperti apa yang Tuhan inginkan. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk kemegahan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk mencari untung, bukan untuk mencari hidup dari
apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Orang percaya harus menempatkan diri pada tempatnya masing-masing sesuai karunia yang diberikan. Jadi saudaraku, ada istilah yang mengatakan seekor ikan akan maksimal dalam hidupnya kalau dia ada di dalam air. Dia akan menjadi hewan yang tidak berguna, bahkan mati ketika dia berdiri di atas jembatan. Seekor burung akan maksimal kalau dia terbang di udara. Tapi dia nggak berguna waktu dia dimasukkan ke dalam air. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Artinya bahwa setiap orang harus menyadari bahwa mereka punya tempat pada posisi masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Ada orang yang ngomong saja fales, kepingin jadi singer, kepingin jadi WL. Tentu akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Saya percaya setiap orang, sekali lagi saudaraku, pasti punya karunia sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Asal dia mau menempatkan pada posisinya, maka dia akan menjadi pribadi yang maksimal dan berdaya guna dan berfungsi dengan luar biasa. Karena setiap kita dipanggil untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan atau mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk, apa saudara? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan karunia, mengembangkan karunia? Karunia itu harus dikobarkan. Karunia itu harus dimaksimalkan dalam penggunaannya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan karunia itu harus dihidupkan. Karunia itu harus diberdaya gunakan. Saudara, next. Esensi mengembangkan karunia Tuhan ada pada pribadi orang percaya. Jadi saudaraku, penggunaan karunia yang Tuhan berikan itu bukan orang lain yang menentukan. Bukan nungguin jadwal pelayanan baru kita bisa mengembangkan karunia. Bukan ketika ada kesempatan untuk kita boleh terlibat dalam pelayanan baru kita bisa mengembangkan karunia. Enggak, saudaraku. Sekali lagi, esensi mengembangkan karunia Tuhan ada pada diri orang percaya. Ada pada dirinya sendiri. Kalau dia mau menjadi pribadi yang mengembangkan karunia itu dengan mengobarkan, mengintensifkan penggunaan karunia itu, maka dia bisa menjadi pribadi yang maksimal Tuhan pakai dalam hidupnya. Sebab itu orang percaya harus mengobarkan, harus mengintensifkan penggunaan karunia yang dipercayakan Tuhan melalui gaya hidupnya. Jadi dengar baik-baik saudaraku, bukan nungguin waktu hari Minggu yang begitu terbatas waktunya. Yang hanya ibadah yang tadinya 2 jam, sekarang hampir rata-rata gereja gak ada yang 2 jam lagi. Cuman 1 jam sampai 1 jam setengah gara-gara tren pandemi. Hanya waktu yang terbatas begitu. Enggak. Tapi itu menjadi sebuah gaya hidup. Menjadi sebuah lifestyle. Makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau punya karunia untuk mengajar, karunia untuk berkhotbah, ketika engkau berkata-kata pun, engkau seperti orang yang sedang mengajar. Maksimalkan itu. Orang-orang yang punya karunia untuk bermazmur, bernyanyi, gunakan itu setiap waktu untuk kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi sebuah gaya hidup kita. Orang-orang yang punya karunia untuk memberi, untuk menabur. Ya, bukan hanya terkonteks pada gereja. Kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Jadikan karunia itu menjadi, mengembangkan karunia itu, mengobarkan karunia itu
menjadi sebuah gaya hidup yang kita lakukan setiap hari. Dan tentu saja saudaraku, hasilnya tiap orang tidak sama. Tergantung kapasitas yang Tuhan percayakan, tergantung sejauh mana kita mau mengusahakan, menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ini. Tapi yang pasti saudaraku, orang-orang yang mau mengembangkan karunia, dia pasti akan mengobarkan karunia itu. Dia akan memaksimalkan penggunaan karunia itu. Dia akan menghidupkan, mengintensifkan penggunaan karunia itu dalam kehidupannya. Setiap hari menjadi gaya hidup dalam hidupnya. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Sebab itu saudaraku, karunia roh itu tidak sama dengan bakat alam. Ada orang yang seringkali salah kaprah tentang perkara ini. Ya, bakat alam itu dimiliki oleh semua orang. Orang percaya, orang tidak percaya punya bakat bawaan lahir. Tapi berbeda saudaraku dengan karunia roh. Karunia roh hanya dimiliki dan diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Ya, karena itu saudaraku, karunia roh berbeda dengan bakat alam, dengan bakat bawaan lahir. Berbeda saudaraku. Karunia roh diperoleh, didapat kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan karunia roh juga berbeda dengan buah roh. Buah roh menunjukkan tentang kedewasaan pribadi orang itu di dalam Tuhan. Buah roh dihasilkan dari sejauh mana orang itu melekat tinggal di dalam Tuhan. Ya, kita tahu ya, Yohanes pasal 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya orang-orang yang meno, yang melekat dengan Tuhan, yang menghasilkan buah yang banyak. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh hidup tinggal di dalam Tuhan, yang menghasilkan buah roh. Ada karakter-karakter Kristus yang muncul dalam kehidupannya, yang nampak dalam hidupnya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan sebagainya. Tapi beda saudaraku, kalau karunia roh adalah pemberian Allah berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi nggak diminta, Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Karena itu perlu kita kembangkan, perlu kita untuk mengintensifkan, mengobarkan karunia roh yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir, wah ini kata-kata mujizat begitu ya. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3 bilang begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah, apa saudaraku? Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana cara kita mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Next. Sekalipun anggota tubuh berbeda satu dengan yang lainnya, namun semua anggota tubuh termasuk di dalam kesatuan tubuh. Jika dipisahkan, maka tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Ya, kita bisa melihat gambaran organ tubuh kita. Ada orang yang harus sampai cuci darah seminggu, mungkin sekali, 2 kali, atau bahkan sampai 3 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena ada satu bagian organ dalam tubuhnya yang tidak lagi berfungsi, ginjalnya. Sehingga akhirnya harus cuci darah. Saya mau katakan saudaraku, bagaimana kita bisa melihat satu bagian anggota tubuh saja yang tidak berfungsi, maka terjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan mengancam kehidupan. Gambaran tentang memelihara kesatuan roh, memelihara keunitian, kesatuan hati, bergandengan tangan dalam ikatan damai sejahtera,
dalam satu komunitas, khususnya dalam satu gereja, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Satu bagian saja saudaraku, yang tidak lagi berfungsi, maka akan menyebabkan sesuatu yang sangat bahaya dan sangat-sangat signifikan di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu saya mau katakan saudaraku, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita lakukan ketika kita bicara kita mau mengembangkan karunia. Yang ketiga saudaraku, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Oleh sebab itu untuk mengembangkan karunia diperlukan usaha untuk memelihara kesatuan roh dengan cara yang pertama, rendah hati. Jadilah pribadi yang tetap rendah hati. Sekalipun engkau diberkati, punya kapasitas, punya kebisaan, engkau menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kecakapan-kecakapan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tetap belajar rendah hati. Dengan cara engkau menyadari apa yang engkau punya, apa yang engkau miliki, apa yang engkau dapat. Itu semua miliknya Tuhan. Kalau kita sadari akan hal itu, kita tetap bisa jaga hati kita untuk tinggal dalam kerendahan hati. Yang kedua, dengan cara apa? Lemah lembut. Ini bicara lemah lembut bukan bicara soal gaya, apalagi lemah gemulai gitu ya, apalagi ngondek. Enggak ada urusan soal itu saudaraku ya. Lemah lembut ini bicara soal hati saudaraku. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau dinasihati, hati yang mau menerima teguran, hati yang mudah sekali untuk dinasihati oleh firman Tuhan. Hati yang mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ini bicara tentang kelemah lembutan. Ya. Dan sabar. Firman Tuhan bilang miliki kesabaran. Ini luar biasa saudaraku. Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, orang yang sabar melebihi dari seorang pahlawan. Orang yang dapat menguasai diri melebihi dari orang yang merebut kota. Luar biasa saudaraku. Jadi saya coba waktu pelajari ayat ini saudaraku, kenapa penulis Amsal bilangnya melebihi seorang pahlawan. Orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Bayangkan saudaraku, kalau ditulisnya orang sabar seperti seorang pahlawan, itu aja udah keren saudaraku. Ini ditulisnya orang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya lebih hebat dari seorang pahlawan. Karena seorang pahlawan itu punya dua pilihan saudaraku. Bisa menang, bisa kalah. Betul ya? Bisa merdeka, bisa mati. Tapi orang sabar cuma punya satu pilihan. Dia pasti menang. Amin. Orang sabar pasti dia menang. Jadi kalau di jalanan ada yang nyalip, sabar. Anda menang. Amin. Kok di belakang saya lihat ada yang pukul-pukul suaminya ya. Dan menunjukkan kasih ya. Tunjukkan kasih kita dengan perbuatan yang nyata. Sekali lagi saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa setiap kita, tugas dari orang percaya setelah dia menerima anugerah keselamatan, dia punya tugas untuk mengembangkan karunia, untuk memaksimalkan, untuk menggunakan karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya, tetapi digunakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, karunia itu harus digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan diri pribadi. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan bilang apa? Harus dikobarkan, harus dilipat gandakan, harus dimaksimalkan penggunaannya. Dan yang terakhir, saudaraku, firman Tuhan bilang harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Mandy
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepada, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba yang setia. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba yang setia. Jadikan hamba setia kepadamu. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, firman-Mu sudah diperdengarkan untuk hidup kami. Hari ini kami mengerti bahwa ada satu tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Setelah kami menerima keselamatan yang dari Tuhan, kami harus mengembangkan karunia yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dengan maksud dan tujuan, setiap orang dipanggil untuk melayani. Setiap orang dipanggil untuk membangun tubuh Kristus, memperlengkapi jemaat Tuhan, mencapai kedewasaan di dalam Tuhan. Karena itu biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mengembangkan karunia ini untuk menggunakannya dalam pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk kepentingan pribadi kami, bukan untuk kesombongan, untuk kemegahan, apalagi untuk mencari keuntungan bagi hidup kami, tapi semua untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, hari ini Tuhan ingatkan buat kami harus mengembangkan karunia sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika sungguh-sungguh Tuhan, setiap kami mengobarkan karunia itu, setiap kami menggunakan dengan maksimal karunia, talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Bahkan kami mau memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Setiap kami menyadari kami sangat berfungsi masing-masing di dalam setiap panggilan kami. Ketidakberfungsian kami menunjukkan ketidaksehatan dalam komunitas. Oleh karena itu biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus mengembangkan karunia, yang terus mengobarkan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus yang diagungkan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Persiapkan hidup kami Tuhan untuk terima perjamuan kudus ini. Layakan kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara kami seiman, menikmati korban grafirat Yesus Kristus, dan berkat Tuhan mengalir, tercurah untuk hidup kami.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidup, Saya mengundang pelayan perjamuan kudus pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur perjamuan kudus? Kalau ada, boleh kasih informasi. Baik, kalau semua sudah, saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Amin. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa engkau sudah terima kesembuhan, bahwa engkau sudah terima pemulihan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku
Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik, kasih setianya besar selama-lamanya. Terima kasih. Oh, kasih-Mu, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagiku, Makasih Yesus, buat pengorbananmu bagiku. kami bersyukur. Yesus, Kau mati bagiku, Kami bersyukur. Kau tebus segala dosaku. Kami bersyukur ya. Terima kasih. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Yang syukur Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kasih setiamu besar. kuasa-Mu Terima kasih. yang telah membuka wajah dan Yesus, berkasa. Engkau baik. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ya halaba, ya halaba, ya halaba, semuanya bahkan ya halaba.
hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur berkat firman-Mu. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh makan sidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan dan jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 6 Agustus 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi, bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja, lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan, tanggal 9 Agustus, jam 7:30 malam. Diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 12 Agustus jam 5.30 pagi. Diadakan secara online via Zoom. Komisi Youth and Teens akan mengadakan retret pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 2023 bertempat di Sentul, Bogor. Kami mengundang bagi kaum pemuda dan remaja Katarizo untuk mengikuti acara ini yang akan memberkati kaum pemuda dan remaja. GBI Katarizo juga akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023. Bertempat di Kebun Su Bogor. Acara ini akan dikenai biaya sebesar 200.000 per orang dan untuk pembayaran jemaat dapat mencicilnya. Jemaat Katarizo dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi yang sudah mengisi formulir, dapat menyerahkan kembali ke sekretariat gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Graciela Justin, Ibu PDP Suminah Minata, dan Ibu Yohana. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun Saudari Graciela Justin, Ibu Gembala, Ibu Suminah Winata. Selamat ulang tahun Ibu Yohana. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Sebagai penegasan Bapak Ibu Saudara, tadi ada planning daripada gereja kita, yaitu di tanggal 24 sampai 25 Desember, berarti nginep 1 malam. Kita akan mengadakan acara HUT ulang tahun GBI dan juga acara Natal. Nah, kata-katanya tadi kan dikenakan biaya, seolah-olah jemaat semuanya dibebankan pada jemaat. Enggak, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita itu hotelnya saja, tempatnya itu kita satu orang dikenakan 360-an ribu. Belum termasuk kaos, belum termasuk transportasi. Jadi kalau kita hitung-hitung antara 400 sampai 450. Jadi lebih daripada separuh itu disubsidi daripada gereja. Dan gereja sudah mengeluarkan dana, kemarin sudah 45 juta karena saya yang ngurusin dipercaya sebagai ketua panitia, itu sudah dibayar untuk kapasitas 250 orang. Nah, oleh sebab itu diharapkan ayo jemaat GBI Katarizo kita bareng-bareng. Karena untuk 250 tidak bisa dikurangin lagi.
Dari pihak hotel tidak mau, pokoknya 250. Ada yang datang, nggak ada yang datang, harus bayar 250. Nah, oleh sebab itu ayo kita sama-sama bergerak bersama-sama. Yang belum daftar, silahkan daftar, nulis ya, langsung nanti diserahkan kepada jemaat. Nanti kita akan kalkulasi, dan juga jangan lupa di situ ada bawa mobil pribadi dan juga ukuran kaos, jangan lupa, supaya nanti kaosnya yang XXL nggak pakai yang M gitu ya, supaya nggak kesempitan dan supaya nanti lebih enak lagi. Waktunya panjang saat ini, masih memang kita setting seperti itu supaya nanti untuk untuk cetak kaosnya dan sebagainya, karena nanti ada di bordir atau di sablon, nanti masih memerlukan waktu. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama ya daftar, segera daftar. Yang belum daftar masih banyak. Saya lihatin masih cukup banyak jemaat yang belum daftar. Ayo daftar bareng-bareng, lebih cepat lebih baik, supaya nanti kita kuotanya harus tercukupi. Kalau enggak, kita harus bagaimana caranya untuk menutupi. Kan mubazir 350 kita buang sia-sia, kan sayang gitu. Ayo kita bareng-bareng. Dan juga diharapkan, ya kita kan Pak Gembala tadi sudah nyampaikan, Pak Gembala itu dalam satu keluarga itu keluarga kecil besar sampai 5 orang. Satu orang kan 200.000 jadi 1 juta. Tetapi jangan mentok sampai di situ. Supaya kita yang diberkati, ya sekali lagi kita bisa subsidi silang, ya, dan juga kita tidak bikin minus kas gereja, karena planning kita kan masih bangun gereja di atas itu. Jadi uang kas gereja sudah kesedot 45 juta yang saat ini untuk persiapan itu. Oleh sebab itu, ya lebih bagus yang diberkati mungkin 5 orang itu kan 1 juta. Bisa kasih 5 juta, kenapa enggak boleh? Kita terima. Diharapkan seperti itu ya. Kita apa gunanya apa? Kita bisa subsidi. Nanti saya enggak punya uang, nanti urusan belakang. Yang penting daftar dulu. Ya, pastikan enggak akan rugi. Karena kita sudah siapkan yang terbaik bagi jemaat GBI Katarisol. Karena sudah bertahun-tahun loh ini, kita nggak pernah ada nginep, nggak pernah ada nginep. Biasanya ini hari pergi, sore pulang. Tapi ini 1 malam, nggak percaya nanti. Tempatnya nyaman sekali. Yang mau foto-foto atau berenang ada tempatnya. Nanti minggu depan saya akan bikin slide tempatnya. Atau di YouTube mungkin sudah ada, Kebun Su Bogor. Oke, pengumuman yang lain tidak ada. Kita akan bawa persembahan persepuluhan di dalam hadirat Tuhan ya. Waktu yang baik kita bawa persembahan perpuluhan kita di minggu ini, minggu pertama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan, kalau tidak ada amplop tidak apa-apa, di kanan kiri bisa transfer. Oke, kiranya Engkau memberkati aku dengan limpah-limpah. Mari kita akan bawa persepuluhan kita dalam rumah Tuhan. Melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya kita berdiri bersama-sama ya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Inilah bukti kasih kami di hadapan-Mu. Kami lebih mencintai Tuhan, lebih dari harta kami, lebih dari apa yang kami punya. Dan kami menyadari betul bahwa apa yang kami dapat, apa yang kami miliki, apa yang kami punya, itu semua datang dari Tuhan. Oleh karena itu kami mau mendukung pekerjaan Tuhan
di tempat ini secara khusus melalui keuangan kami, melalui persembahan persepuluhan ini. Dan kami percaya Tuhan seperti janji kebenaran firman-Mu bahwa Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan-Mu yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan ada pagar pelindungan-Mu yang memagari hidup kami, keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada. Tuhan menjauhkan dengan kami dari segala belang pelahap, belang-belang pengirik, semua hal-hal yang merugikan dan menghancurkan hidup kami. Tuhan halau dari hidup kami. Kami percaya Engkau Allah perlindungan dalam hidup kami dan sumber yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudara Graciela Justin, buat Ibu PDP Sumina Winata, buat Ibu Yohana yang Tuhan sudah tambahkan usianya dalam minggu ini. Berlimpah anugerah, kasih kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan memberkati kesehatan, pemeliharaan, keadaan yang baik, perlindungan Tuhan menyertai hidup mereka supaya senantiasa keadaan mereka baik adanya. Bahkan kami berdoa Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah penuh hikmat, kebijaksanaan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi pribadi yang semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali apapun bagian terkecil sekalipun yang kami lakukan, Tuhan memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menuntun pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi sebuah wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menumbuh dewasakan setiap pribadi umat Tuhan menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri yang dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa buat rencana retret pemuda remaja tanggal 19-20 Agustus ini yang bertempat di Sentul Bogor. Tuhan berkati semua persiapan, perencanaan, semua hal-hal yang dilakukan. Tuhan berkati perlindungan-Mu menyertai pergi dan pulang. Tuhan pagari dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Tuhan berkati lawatan-Mu Tuhan, melawat setiap orang-orang muda-Mu Tuhan di dalam ibadah retret ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus, mari Engkau memberkati juga buat rencana perayaan ulang tahun gereja dan Natal kami Tuhan, tanggal 24-25 Desember di Kebunsu Bogor. Segala persiapan dan perencanaan semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan Tuhan berikan kegerakan buat setiap jemaat untuk bersama-sama kami ikut di dalam acara ini, dan kuota terpenuhi dan acara boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan memberkati buat bangsa negara kami Indonesia, ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh bekerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, berikan stabilitas nasional tetap terjaga. Tuhan memilihkan dan menetapkan pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan bahkan buat setiap hidup kami. Mari Tuhan, tangan-Mu yang memberkati setiap hidup kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan untuk menghasilkan, tangan Allah ada di atasnya. Membuat setiap usaha kami menjadi berhasil dan beruntung. Mari Tuhan Kau berkati setiap usaha anak-anak-Mu, perdagangan anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami kendala keuangan, cash flow mereka yang macet, Tuhan tolong buka jalan. Berkati dengan customer-customer yang baik.
supaya mereka boleh membayar tagihan tepat pada waktunya. Tuhan buka jalan. Mari Tuhan, tangan Allah yang berkarya dalam setiap usaha, pekerjaan kami. Kami boleh menyelesaikan tanggung jawab kami, tugas kami dengan sebaik-baiknya. Dan kami boleh mendapat kasih dari pimpinan kami. Dan kami percaya Tuhan melimpahkan berkat dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, bahkan damai sejahtera-Mu turun melingkupi hidup kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Keluarga yang penuh sejahtera, keluarga yang penuh dengan keharmonisan, keluarga yang penuh kebahagiaan. Itulah keluarga jemaat GBI Catarizo. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Di akhir ibadah ini, mari sama-sama naikkan syukur kita bagi Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Dengan pujian nyanyianku Tuhan, ku bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.